orang tuanya sebagai bupati dari Tuban. Nah, Sunan Kalijaga itu orang tuanya bernama Tumenggung Wilkita dan Dewi Nawangrum. Di masa kecilnya Sunan Kalijaga mempunyai banyak nama panggilan. Salah satunya itu Raden Sahid, lalu ada Lokajaya, yang ketiga juga ada Syah Malaya, dan selain itu juga ada banyak sekali nama panggilan-panggilannya. Sunan Kalijaga pun tercatat memiliki umur yang lebih dari 100 tahun dan 3 istri yang mengibui sekian banyak anak-anaknya. Sunan Kalijaga tumbuh menjadi seorang yang sadis dan dia pun mendapat nama yaitu Pranda Lokajaya. Pada suatu hari Sunan Kalijaga ini sempat berkelana dan dia bertemu dengan Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang saat itu tidak mengetahui Sunan Kalijaga sebagai pencuri. Maka Sunan Kalijaga pun mencoba untuk mencuri hal-hal dari Sunan Bonang. Namun Sunan Bonang sendiri yang saat itu sudah sadar dengan motif Sunan Kalijaga, akhirnya Sunan Bonang berganti menjadi 4 wujudnya atas kesaktiannya. Nah, melihat itu Sunan Kalijaga pun tobat dan akhirnya menyerahkan diri kepada Sunan Bonang untuk menjadi muridnya. Pada masa mudanya, Sunan Kalijaga gemar dipanggil Raden Said. Nah, saat masa mudanya juga, Sunan Kalijaga ini merupakan seorang pencuri. Namun, bukan harta dari pencuriannya bukan untuk dinikmati sendiri. Namun, ia menggunakan harta pencuriannya untuk diberikan kepada masyarakat dari Tuban yang mengalami kemiskinan. Tentang masalah kemiskinan di Tuban, ia telah berbicara kepada ayahnya, namun ayahnya tidak bisa memperbaikinya karena ayahnya tidak mempunyai wewenang, di mana ayahnya itu hanya sebagai bawahan raja. Terkait keturunannya, beliau itu mempunyai 2 pendapat, yaitu pertama, ia merupakan asli dari Arab, di mana jika ditarik garis keturunannya, ia merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Dan pendapat lainnya yaitu beliau merupakan keturunan dari gabungan Arab dan Jawa. Kisah dakwah Sunan Kalijaga. Kisah dakwah Sunan Kalijaga bermula di wilayah Cirebon, yakni lebih tepatnya di desa Kalijaga dan wilayah sekitarnya yakni Indramayu dan juga Pamanukan. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga memiliki cara yang unik, yakni melalui metode kesenian. Metode kesenian bisa berupa cara, yakni bisa dengan lagu-lagu ataupun dengan metode seperti musik, gambar, ataupun seperti pertunjukan. Yang digunakan oleh Sunan Kalijaga ini adalah pewayangan. Yang paling populer ya tokoh pewayangan. Tokoh pewayangan ini sangat dikenal oleh masyarakat Jawa sehingga mampu diterima oleh masyarakat yang didakwahi oleh Sunan Kalijaga. Terus sehingga dalam bercerita wayang, Sunan Kalijaga memiliki julukan yakni Ki Dalang Bengkok. Selain Ki Dalang Bengkok, Sunan Kalijaga memiliki julukan lain yakni Pangeran Tuban. Dan juga selain Pangeran Tuban, disebut juga Syekh Wilayah. Di antara wali lainnya, Sunan Kalijaga memiliki cakupan wilayah dakwah yang sangat luas, sehingga bisa disebut sebagai sunan yang sangat berpengaruh dan sangat berpengaruh besar di masyarakat. Peranan Sunan Kalijaga dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Penyebaran Islam di Pulau Jawa melalui Sunan Kalijaga sangatlah bagus dan sangatlah pesat perkembangannya karena ia menggunakan teknik atau metode kesenian. Salah satunya menggunakan budaya Jawa sebagai medianya, yakni seperti gamelan, wayang, tembang, dan cerita-cerita anak. Selain wayang juga, Sunan Kalijaga juga berdakwah menggunakan tembang-tembang. Tembang-tembang yang sangat terpopuler hingga saat ini berjudul ilir-ilir. Dan juga memiliki ajaran makfirat dalam agama Islam. Dan salah satu tokohnya atau judul dari ilir-ilir ini juga diajarkan dalam sekolah-sekolah dasar di sekolah yang ia dakwahi. Sehingga Sunan Kalijaga memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Sunan Kalijaga. Terlahir dengan nama Raden Abdurrahman, Sunan Kalijaga sebelumnya dipanggil dengan Syekh Malaya. Lalu yang kedua, Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1586 Masehi di Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa
Lalu, faktor yang ketiga, Sunan Kalijaga terkenal dengan cara berdakwah yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Hikmah yang dapat diambil dari dakwah Sunan Kalijaga ialah dakwah secara damai, menghargai kebudayaan pra-Islam, ya, lalu melakukan perpaduan budaya, menghilangkan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam agar menjadi lebih baik. Peninggalan yang ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga yaitu pertama adalah seni wayang, di mana ia memasukkan pendakwahannya pada cerita-cerita yang ia laksanakan. Lalu ada ukiran, di mana ia menceritakan juga cerita-cerita pada ukiran yang ia ukir. 3 ada seni gamelan, dan lalu ada seni suara atau yang biasa dipanggil seni musik, di mana ia memasukkan cerita-ceritanya atau dakwahannya pada lagu-lagu. Dan yang terakhir adalah baju takwa, di mana ketika ketiga Sunan Kalijaga ini satu-satunya Sunan yang menggunakan baju adat Jawa, sementara Sunan-Sunan lainnya itu menggunakan jubah.